Ya, kali ini kita akan membahas mengenai energi elektrostatik. Nah, jadi untuk menghitung energi elektrostatik itu dia adalah energi yang digunakan untuk memindahkan sebuah muatan uji Q dari suatu titik A ke titik B. Nah, ketika muatan Q ini berada pada medan listrik E, muatan ini dia akan merasakan gaya sebesar F sama dengan QE, gitu kan? Ini tergantung kalau uh, kayak F ini bisa menolak atau mendorong muatan Q keluar gitu kan, atau menarik muatan Q ini, tergantung pada E dan Q nya. Nah, untuk memindahkan muatan Q dibutuhkan gaya minimal sebesar F sama dengan minus QE. Minimal itu dia harus uh, setara dengan gaya ini agar dia bisa bergerak dengan kecepatan konstan. Itu gaya minimalnya. Nah, sehingga kerja yang dilakukan W itu dia adalah integral dari A sampai B F kan, F nya kan ini minus QE dl gitu kan, di sepanjang lintasan. Nah, karena Q ini dia adalah sebuah skalar gitu kan, dan nggak bergantung pada lintasan karena Q itu kan konstan. Jadi kita bisa keluarkan Q nya dan kita menyisakan integral dari A sampai B E dot dl, dan tidak lain adalah definisi dari potensial, itu potensial B dikurangi potensial A. Nah, perbedaan potensial di antara dua titik A dan B sama dengan besarnya kerja yang diperlukan untuk membawa muatan dari A ke B dibagi dengan besar dari muatan itu. Nah, kerja yang diperlukan untuk membawa muatan dari tak hingga ke suatu titik R adalah W, dia adalah Q, batas bawahnya dia adalah tak hingga gitu kan, dan batas atasnya dia adalah R gitu. Nah, tidak lain adalah Q kali VR, karena potensial di tak hingga itu dia bernilai 0. Nah, sekarang kita ingin mengetahui energi dari distribusi muatan titik. Nah, misalkan ketika kita mencoba untuk membangun koleksi dari muatan titik dengan memindahkan muatan dari tak hingga jauhnya ke titik-titik yang diinginkan. Jadi misalkan kita membutuhkan membangun akan benda ini, dia memiliki muatan total Q. Nah, caranya gimana ya? Kita memindahkan masing-masing muatan dari tak hingga ke benda ini gitu kan, ke titik-titik yang kita perlukan, kita cari. Nah, muatan pertama Q1 dia tidak memerlukan usaha untuk membawanya karena tidak ada muatan lain yang mengganggu pemindahan muatan pertama. Jadi ada gaya yang dialami oleh muatan Q1 itu diakibatkan oleh medan listrik karena tidak ada muatan lain yang mengganggu, sehingga tidak ada gaya. Kalau tidak ada gaya jelas tidak ada usaha. Nah, ketika pemindahan muatan kedua itu dia sudah ada muatan Q1, sehingga muatan kedua itu dia dihambat oleh medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan pertama, sehingga dia akan memerlukan usaha. W2 nya dia adalah 1/4 pi epsilon 0 Q2 kali Q1 per R12. Selanjutnya, pemindahan muatan ketiga dia dihambat oleh medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan pertama dan muatan kedua. Jadi di tempat itu sudah ada muatan 1 dan muatan 2. Kalau mau ditambahin muatan 3, itu muatan 1 dan muatan 3 itu dia akan memberikan gaya kan. Kalau mau memberikan gaya, dia akan memberikan usaha. Sehingga usaha untuk memindahkan muatan 3 itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q3 dikalikan ini potensialnya Q1 per R13 ditambah Q2 per R23. Nah, pemindahan muatan keempat ya sama dengan cara yang sama, pastinya dihambat oleh medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan pertama, kedua, dan ketiga, hingga W4 nya adalah Q4 gitu kan, dikalikan potensial totalnya yaitu 4 epsilon 0 Q1 per R14 ditambah Q2 per R24 ditambah Q3 per R34. Nah, jadi kita memiliki perumusan untuk muatan
pemindahan muatan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dengan melihat pola ini kita bisa merumuskan usaha totalnya, yaitu Q1 kita kumpulkan yang di depan Q1 kali Q2, Q3, dan Q4, kemudian Q2 dan kemudian Q3. Nah, ketika kita melihat bahwa di belakang Q1 itu Q2 dan Q3 dan Q4, dan di belakang Q2 dia adalah Q3 dan Q4, dan di belakang Q3 dia hanyalah Q4. Terlihat bahwa di belakang muatan yang lebih awal itu bernilai lebih besar, maksudnya tempatnya itu dia di bawah lebih akhir daripada yang muatan di depannya gitu kan. Jelas karena muatan di depan ini kan sudah berada di tempat itu. Kalau ketika kita melihat di sini ada muatan Q1, jadi untuk membawa muatan Q2, Q3, dan Q4 pasti urutannya kan di belakangnya gitu. Sehingga jelas kita bisa merumuskan usaha totalnya dia jumlah dari 1 sampai 4 gitu kan, dan jumlahan untuk J lebih besar dari I karena dia lebih besar urutannya, dikalikan Q1, QI, QJ per RIJ gitu. Nah, ini kan jumlahan I-nya dia sampai 4, padahal di sini jumlahan yang di depan tuh cuma sampai 3. Kenapa? Karena kalau kita ambil di 4 tidak ada nilai J yang memenuhi lebih dari I, lebih dari 4, padahal batasnya 4 gitu. Karena tidak memenuhi berarti tidak ada, karena tidak ada muatan ke 5. Nah, dengan cara ini kita bisa merumuskan pemindahan N muatan dalam jumlah dari perkalian antara dua muatan dibagi dengan jarak kedua muatan. Kita ubah batasnya sampai N gitu. Nah, di sini kita bisa menuliskan bentuk seperti ini. Ketika kita melihat di sini ya, ini alasan kenapa ini J-nya harus lebih dari I. Kalau misalkan kita tinjau di sini, Q1 2, Q1 Q2 itu kan sama dengan Q2 Q1. Nah, ini kan J-nya kurang dari I kan, karena I-nya ini 2, J-nya ini dia 1 gitu. Nah, kita bisa menuliskan semuanya, nggak cuma yang lebih dari, tapi yang kurang dari itu juga bisa dituliskan, tapi hasilnya kan kembar di sini. Ada dua nilai yang sama, sehingga kita bagi 2, dikalikan setengah gitu kan. Dikalikan setengah berarti muncul 1/8 pi epsilon 0. Jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N, dengan J tidak boleh sama dengan I karena tidak boleh ada kembar. Q1 1, Q2 2 itu nggak boleh. Dari J tidak boleh I sama dengan I sampai N, QI, QJ per RIJ. Nah, kita keluarkan ini QI-nya, dan kita akan memiliki bentuk seperti ini di dalam kurung. Nah, ini tidak lain adalah potensial gitu kan, 1/4 pi epsilon 0 QI per RIJ kan tidak lain adalah potensial di titik RI. Titik RI itu adalah titik muatan yang di bawah terakhir itu. Nah, ini syarat J lebih dari I itu agar suku QI kali QJ itu tidak berulang kan. Ini tadi kan berulang. Namun agar suku tersebut dapat berulang, kita ganti syarat jumlahan itu J tidak boleh sama dengan I, dengan menuliskan yang J kurang dari I itu tetap ada. Dengan demikian suku J kurang dari I tetap dihitung, karena terdapat suku yang berulang 2 kali, nilai usahanya dibagi 2. Nah, energi distribusi muatan. Nah, kalau misalkan sebuah benda bermuatan yang memiliki rapat muatan rho gitu. Jadi kita memiliki W sama dengan setengah integral rho V dV. Jadi muatan itu kita jadikan rapat muatan yang diintegralkan. Jadi kan sebelumnya ketika kita bekerja pada muatan diskrit, kan ini kan jumlahan gitu kan. Jumlahan QI V RI. Nah, namun ketika kita
ketika distribusinya muatan itu kontinu, kita gunakan integral, karena jumlahan itu ketika sangat banyak dan selangnya sangat kecil, kita bisa dekati dengan integral. Nah, kita memiliki hubungan divergensi dari medan listrik, dia adalah rho per epsilon 0. Kita bisa substitusikan di sini, kita dapatkan bahwa rho itu dia adalah divergensi E dikalikan epsilon 0, sehingga W-nya dia adalah epsilon 0 per 2 integral divergensi E V dV. Nah, kita punya relasi perkalian turunan gitu kan, jadi divergensi dari V kalikan E, jadi tidak lain adalah divergensi E kali V ditambah E dot gradien dari V, aturan perkalian kan, jadi ini bekerja ke sini ditambah dengan ini bekerja ke sini, UV, U aksen V ditambah UV aksen. Nah, ketika kita integralkan dalam volume, kita tahu dari aturan divergensi teorema Gauss gitu kan, jadi integral divergensi dari suatu vektor dV dia sama dengan integral tertutup minta integral luasan gitu kan, VE vektor itu didotkan dengan luasan dA. Nah, integral volume ini untuk suku kanannya kita memiliki integral volume dari divergensi E V dV ditambah integral E dot gradien V dV, sehingga kita bisa substitusikan, kita cari ini kan, integral divergensi E V dV ini tidak lain adalah minus integral tertutup V E dA ini kan, ini tidak lain adalah minus integral E dot gradien V dV yang ini ditambah dengan yang ini integral tertutup V E dA. Nah, gradien V, gradien dari potensial ini tidak lain adalah medan listrik, hingga E dot E dari tidak lain adalah besar dari medan listrik kuadrat itu. Nah, integral volumenya digunakan ini dia adalah integral volume di mana muatan sumber berada. Jadi kita gunakan tadi kan, kita substitusikan nilai divergensi E sama dengan rho per epsilon 0, sehingga integral ini itu di sepanjang daerah yang memenuhi ini. Artinya apa? Integral ini berlaku ketika berada muatannya. Jadi misalkan di sini ada distribusi muatan rho dan muatan total Q. Nah, integral itu di integral seluruh volume ini atau luasan ini. Kalau di luar ini kan udah nggak memenuhi aturan divergensi E sama dengan rho per epsilon 0, tapi di sini divergensi E sama dengan 0 karena tidak ada muatan gitu. Tidak ada dapat muatan. Nah, jadi kita memiliki usaha energi seperti ini, dan integral volume itu adalah integral di mana muatan sumber berada. Nah, apabila integral volume diperlebar gitu kan dari sampai hingga, jadi kan kita tadi memiliki W sama dengan setengah integral rho V dV gitu kan. Nah, dan kita memiliki aturan gradien E sama dengan rho per epsilon 0 gitu kan. Nah, jadi kita bisa perluas, jadi kan rho ini kita bisa jadikan gradien E, divergensi E dia adalah rho per epsilon 0 ditambah 0 gitu kan. Nah, ini kan yang ini kan adalah hukum Gauss, yang ini kan ketika nggak ada muatan gitu kan, jadi di luar muatan sumber. Jadi kita bisa melebarkan integral volume ini sehingga tak hingga gitu, karena muatan di luarnya bernilai 0, seakan-akan dia tidak akan mempengaruhi hasil integral gitu, karena ya seperti ini kan juga sama aja, divergensi E sama dengan rho per epsilon 0 ditambah 0 kan sama aja gitu, nggak akan mempengaruhi apa-apa. Jadi kita bisa memperlebar energinya, dia adalah integral dari
seluruh ruang gitu kan. Kalau misalkan koordinat bola gitu kan, koordinat bola itu integralnya dari R sama dengan 0 sampai tak hingga, terus dari theta sama dengan 0 sampai pi, dan V nya dia sama dengan 0 sampai 2 pi gitu. Ini R kuadrat sin theta d theta dv dr itu kalau bola gitu. Jadi ini integral di seluruh ruang, maksudnya di tak hingga gitu, ditambah dengan integral tertutup permukaan seluruh ruang V E dot dA. Nah, pada saat tak hingga nilai potensialnya dan dia akan sama dengan 0, dan karena V itu sebanding dengan 1 R gitu kan, jadi kan ini kan berbanding dengan 1 R, dan dengan demikian luasan integral permukaan yang jauhnya di tak hingga itu dia akan sama dengan 0, karena integral permukaan itu kan di tak hingga sana ya, tak hingga sana di permukaannya, tapi V nya ini kali E, V itu kan berbanding dengan 1 R, E itu berbanding dengan 1 R kuadrat, sedangkan A itu sebanding dengan R kuadrat gitu kan, jadi kan masih ada 1 R pangkat 3 dikalikan R kuadrat 1 R gitu kan. Nah 1 R ini kan di tak hingga kan dia bernilai 0, sehingga suku kedua ini dia akan lenyap karena di tak hingga dia bernilai 0, sehingga kita menyisakan energinya dia adalah epsilon 0 per 2 integral dari seluruh volume E kuadrat dV gitu. Sehingga energi elektrostatik itu seakan-akan disimpan di dalam medan listrik dengan dapat energi epsilon 0 per 2 dari besar E kuadrat gitu.